Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya. Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu. Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya? Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok. Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP? Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan? Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang. Bu Sri, bawa apa itu, Bu? Bu Sinta, ini loh, sini. Duh, baik sekali calon pemimpin itu. Kami semua dikasih sembako. Di dalamnya, Bu ya, ada amplopnya pula. Seneng kami sama calon seperti itu. Nanti kami mau nyoblos beliau saja. Waduh, Bu Sri, itu namanya money politik. Money politik? Apa itu, Bu? Setiap kali mendekati pemilu, para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tidak jarang, sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Mereka disebut melakukan money politik. Money politik atau politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye dan merupakan salah satu bentuk suap. Memilih dari hati nurani ya, bukan karena diiming-imingi uang. Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pendengar, bahwasanya kami akan berbincang seputar topik komitmen PMI dalam misi kemanusiaan bersama narasumber yang telah hadir di studio, Bapak Made Paseyase Esos, selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng. Swastiastu, selamat pagi Pak. Swastiastu, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik. Luar biasa Pak ya? Luar biasa. Aduh, kalau didengar dari vokalnya memang sudah sering kita undang nih di RRI dan selalu siap untuk RRI Pak ya. Terima kasih Bapak atas responsifnya. Dan kita juga bersama Bapak Kadek Sumardike Esos, selaku staf bidang SDM dan bencana Kabupaten Buleleng. Swastiastu Pak Kadek. Swastiastu. Sehat juga ya Pak ya? Sehat. Jangan sampai kalah semangatnya sama Pak Pase. Ya. Paling tidak bisa menular gitu Pak ya. Benar. Menularkan vibrasi positif maksudnya. Benar. Oke, terima kasih Bapak atas kehadirannya di Studio Pro 1. Dan kita juga bersama Bapak Kadek Bayu Mahendra SH. Ini selaku koordinator Forum Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Swastiastu, pagi Pak Kadek.
ini tidak kalah mudanya dengan Pak Pasek Yasin dan Baru tamat. Pak Sumardi. Oh gitu ya. Tambah ditularin mudanya gitu ya, tambah awet ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1. Nanti sharing ya bersama pendengar RRI seputar topiknya komitmen PMI dalam misi kemanusiaan. Selain pendengar, Anda bisa mendengarkan di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa saksikan melalui YouTube kami di official RRI ya. Baik, Pak Pasak, yang pertama mungkin terkait peran PMI begitu ya dalam misi kemanusiaan. Memang yang namanya organisasi kemanusiaan, kehadiran PMI itu kan sangat berperan Pak ya dalam membantu masyarakat. Itu tidak hanya sebagai organisasi pengelola daerah, tetapi PMI juga memiliki fungsi yang sangat luas. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Sebelum kami uraikan tentang tugas PMI, kami ucapkan selamat Raya Galungan Kuningan dulu kepada pemirsa yang beragama Hindu. Jadi kami dari PMI sehari-harinya adalah sebagai kepala markas. Jadi kami berkomitmen ya sesuai dengan temanya adalah komitmen PMI dalam misi kemanusiaan. Jadi itu pun secara harus dapat dukungan secara eksternal dan internal ya. Kalau secara eksternal komitmen PMI itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 2018 dan PP 7 2019. Jadi pemerintah juga sudah berkomitmen menjadikan PMI itu menjadi istilahnya organisasi yang sah di Indonesia. Dan kita juga sebagai tantangan bagi kita sebagai PMI dengan undang-undang ini berarti kita harus ditantang bagaimana menyambut daripada undang-undang itu sendiri. Dengan itu visi misi PMI, sebenarnya visi misi PMI itu PMI harus mewujudkan secara profesional integritas bergerak bersama masyarakat. Bagaimana mengajak masyarakat itu cinta sama PMI. Untuk mewujudkan itu PMI itu membuat tertuang dalam program PMI itu di Densra, namanya kalau kita punya istilahnya kearifan lokal di Bali itu namanya program Sumbangsih. Jadi pertama adalah siaga bencana, ambulan. Kita juga berkomitmen ini untuk bisa membantu masyarakat yang istilahnya kurang mampu, terutama kurang mampu yang perlu bantuan ambulan. Yang kedua juga siaga bencana. Jangan sampai kita dalam terlambat memberikan pertolongan karena dalam waktu krisis 24 jam itu masyarakat pasti membutuhkan suatu bantuan kalau dalam bencana karena keadaan mereka masih labil. Itu siaga bencana. Ada istilah yang U-nya adalah usaha transfusi darah. Jadi bagaimana menyediakan darah yang memadai. Nah ini dan juga selain memadai juga harus aman untuk masyarakat. Ini pun harus ada komitmen daripada kita PMI harus sesuai dengan peraturan Permenkes masalah tenaga kita yang handal seperti harus mengikuti minimal D3 PTTD ya. Jadi istilahnya pendidikan transfusi darah D3. Kita sudah beberapa yang sudah tamat PTTD dan juga ada perawat. Ini harus sesuai dengan Permenkes adalah komitmen kita di transfusi darah. Dan juga kita sebagai masyarakat awam umpamanya paling tidak ikut membantu penyediaan darah, umpamanya kita menghimpun teman-teman kita itu ikut donor darah. Terus ada istilah mendidik melatih ya. Ini nanti ada bagian SDM menyampaikan bahwa mendidik melatih tenaga sukarela itu berbagai cara kita untuk melayani masyarakat, tidak harus gampang asal-asal ini memberikan pertolongan pertama, umpamanya terutama nafas buatan, apa yang kita lakukan itu harus terlatih. Ada bagian-bagian nanti spesialisasi daripada harus dia melakukan apa, termasuk juga bencana. Bencana pun kita mengikuti daripada peraturan undang-undang ada di Indonesia. Jangan sampai kita istilahnya miskomunikasi sama BPBD karena kita tetap fungsi daripada BPBD kan ada 3. Istilahnya kalau terjadi bencana koordinatornya adalah
BPBD. Kita sebagai partner kerjanya. Jadi bukan pesaing ya. Karena selama ini kita sama BPBD selalu bersinergi dengan BPBD. Karena kita kan tidak bersaing dalam memberikan pertolongan pada bencana. Karena relawannya ada di PMI juga, BPBD termasuk SAR juga termasuk relawannya di PMI. Kami termasuk juga potensi SAR. Ada istilahnya membangnya itulah membangun masyarakat. Bagaimana membangun masyarakat itu untuk sadar tentang seperti sekarang kami sosialisasi tentang bencana, kesiapsiagaan bencana. Jadi itu yang kami lakukan di masyarakat, itu membangun masyarakat. Dan juga seperti kemarin waktu di COVID, kami juga di PMI berkomitmen untuk membantu masyarakat seperti penyemprotan. Apa yang kita akan bisa lakukan? Kalau kepada masyarakat penyemprotan dengan disinfektan, memberikan sosialisasi prokes kepada masyarakat. Nah, dengan kita komitmen di Buleleng, akhirnya dilirik sama pusat. Akhirnya kalau tidak bekerja, kita akan dilirik sama pusat. Sampai sekarang kita dikasih hadiah itu berupa Grand Mag. Terus ada Grand Mag, terus ada program penguatan masyarakat. Itu termasuk juga hadiah dari PMI. Istilahnya hadiah program, hadiahnya bukan hadiah trofi, tapi program dikasih karena kami aktif dalam istilahnya di COVID ya. Jadi penanganan COVID, bukan penanggulangan, jadi penanganan COVID di Buleleng. Terus ada istilah kasih sayang, sihnya adalah kasih sayang. Jadi istilahnya ikut tidak diseminasi tentang asas-asas kepala merahan. Jadi ada 7 kepala merah harus diseminasi kepada masyarakat, terutama adalah kemanusiaan. Apa itu kemanusiaan? Kalau sekarang zaman politik ini, politik itu kenetralan harus kita jaga. Karena teman-teman dari relawan ingat, selama Anda baju PMI tidak boleh ngomongin masalah politik. Kalau secara individual kita punya hak untuk hak suara, tetapi kalau tidak pakai PMI silakan. Jadi karena mereka hak politiknya harus jalan. Tetapi kalau kami tidak pakai palang merah, ya memang boleh berpolitik, tapi tidak menggunakan embel-embel palang merah. Itu yang sudah dibuat oleh istilahnya ICRC sendiri, harus netral. Itu yang kami bisa sampaikan untuk sedikit tentang istilahnya kami berkomitmen tetap menjaga nama baik PMI. Terus yang kedua masalah juga asas-asas kepala merah tetap kami junjung. Oke, apabila terjadi kecelakaan maupun bencana bahkan saat darurat pun ini PMI menjadi garda terdepan ya Pak ya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Oke, saya ke Pak Kadek Sumardike ya terkait dengan SDM Bapak untuk peran fungsinya dari PMI itu sendiri sejauh mana? Baik, tadi sudah dijelaskan sama Pak Pasak Kepala Markas PMI Buleleng bahwa program Sumbangsih itu ya di dalamnya itu ada SDM PMI. Kalau di PMI itu SDM-nya dari pengurus PMI kita ada 13 orang. Kemudian staf karyawan PMI itu kita 6 orang ada di Buleleng, dan relawan yang banyak kita ini. Relawan paling banyak kalau di Bali itu kita paling banyak punya relawan. Itu ada relawan itu ada dari KSR, Korps Sukarela, kemudian TSR, Tenaga Sukarela, dan PMR. PMR ini ada dari Mula, Madya, Wira. Kalau di Buleleng kita di Madya kita baru punya 5 unit SD. Kemudian SMP tingkat SMP itu kita ada 40 unit. Kalau SMA-nya 37 unit. Nah, kalau di KSR, Korps Sukarela itu ada dari perguruan tinggi ada. Kemudian dari markas juga ada. Perguruan tinggi kita punya 4 unit dan markas 1, jadi 5 unit. Nah, TSR kita punya hampir 40 orang tenaga sukarela. Oke, ini ditempatkan? Nah, kalau hanya di markas PMI atau di masing-masing desa? Kalau TSR ini kan ada dari desa. Desa itu rekrutan desa berarti ya Pak ya?
Kita juga membina juga dari desanya. Itu salah satu bentuk dari banknya tadi yang Pak Pasak jelaskan, membangun masyarakat. Kita juga punya ada 6 desa yang sudah kita sudah kita didik masyarakatnya untuk penanggulangan bencana khususnya. Itu namanya SIBAT, Siaga Bencana di Desa. Itu ada di Jekule, kemudian di Pancasari, ada di Seririt, ada 3 ini kita punya, ada Seririt, kemudian Sulanya dan Petemon, dan satu lagi di ujung barat itu di Pemutaran. Nah itu salah satu bentuk komitmen kita di program Sumbangsih tadi, banknya itu adalah membangun masyarakat desa. Nah itu kenapa kita milih desa-desa tersebut adalah desa yang memang potensi bencananya rawan bencana, ya, rawan teridentifikasi bencana. begitu ya. Ya sudah kita identifikasi. Ya sampai saat ini memang dalam pengidentifikasian titik atau lokasi-lokasi rawan bencana itu memang sudah langsung terjun TSR itu Pak, atau mungkin ketika ada bencana baru terjun atau bagaimana? Nah kalau berbicara bencana, kalau kita di kabupaten itu miliki ada tim khusus namanya Satgana, Satuan Penanggulangan Bencana. Nah itu dimanapun itu terjadi bencana di Buleleng itu Satgana yang terjun langsung. Oh gitu. Ya, nah kalau di antara desa-desa yang sebutkan tadi, desa binaan kita itu terjadi bencana, mereka sendiri yang dulu melakukan penanggulangan dan berkoordinasi setelah itu dengan kita. Oke, ini perekrutan TSR Nike memang berdasarkan diri sendiri gitu. Ini sistemnya ngayah ya Pak ya, TSR itu? Ya TSR ngayah ya. TSR, pokoknya relawan ini ngayah Semua Pak ya. Kalau kita di karyawan atau staf baru digaji. Kalau pengurus juga ngayah, bos-bos ngayah itu juga. Oh termasuk Pak Kadek Bayu Mahendra ini ya, sistemnya ngayah Pak. Ini selaku koordinator forum relawan gitu ya. Oke, bisa disampaikan ini peran dan fungsinya. Di sini ya saya sebagai koordinator forum relawan itu sebagai jembatan antar relawan dari khususnya di unit KSR maupun PMR, TSR juga. Jadi saya sebagai koordinator itu hanya jika nanti ada masalah di setiap unit ataupun relawan itu saya yang menyampaikan ke markas maupun ke pengurus seperti itu. Jadi hanya sebagai jembatan. Oh menjembatani gitu ya. Oke, tapi lelah nggak sebagai relawan? Dibilang lelah enggak sih, soalnya kan dari sana juga kita bisa kenal dengan orang-orang banyak. Oh gitu. Tapi normatif ya, kalau kita manusia namanya lelah, jenuh, capek gitu ya. Gak mungkin nggak punya rasa lelah, pasti lelah dia. Tapi suka dukanya nih sebagai relawan seperti apa? Kok terketuk sih pintu hatinya, saya pingin jadi relawan gitu, karena kan berat ya tugasnya, tanggung jawabnya, resikonya juga besar kan. Gimana tuh ceritanya? Suka dukanya sih kalau saya sendiri ya, itu awalnya kan hanya coba-coba dulu. Pengen ikut ini, apa sih itu PMI seperti itu, terus mengikuti kegiatan-kegiatannya, kok asik jadinya gitu, kok keterusan sampai sekarang gitu. Makanya dari situlah saya juga mengajak orang-orang, yuk gabung PMI. Di PMI bukan hanya tentang kebencanaan, pasti ada kegiatan-kegiatan lainnya untuk mempersatukan ikatan kita seperti itu. Makanya di setiap bulannya itu pasti ada kegiatan di PMI. Gitu. Oh gitu, berarti istilahnya satu sama lain ya, paling tidak saling support gitu ya, saling menyemangati gitu ya. Oke, tapi selama ini menjadi relawan ada menemukan kendala seperti apa gitu kan? Biasanya jarak tempuh ya, tempat lokasi yang perlu bantuan dari kita itu seperti apa? Ya kalau kendala itu pasti ada setiap ini kan. Namun setiap kendala pasti ada solusinya. Iya solusinya betul, jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Makanya kalau kita di relawan, ya udah jalani aja dulu, pasti nanti ada jalan keluarnya ke depan gitu sih. Oh gitu, berarti dijalani saja Pak Pas. Nggak rugi ngerekrut, nggak rugi sebagai koordinator forum relawan ya. Lawang petingginya semangatnya juga luar biasa, jangan sampai kendor. Karena kita di PMI itu ada namanya manajemen relawan. Oh gitu. Ya dari perekrutan, kemudian dari pendidikan, diklatnya, kemudian ada juga penugasan-penugasan. Nah kemudian baru ada penghargaan, pasti diberikan reward itu, penghargaan tiap tahun atau kapan, dan pada saat ada kegiatan tingkat provinsi nasional itu kita libatkan relawan.
Itu salah satunya kemarin di Jumbara Nasional juga kita mengirim dari PMI Buleleng ada 3 PMR. PMR SD, SMP, SMA itu kita kirim ke Lampung. Iya, saya lihat kayaknya kecil tuh yang SD Iya. itu ya. Keren itu didikannya Kecil. dari PMI ya. Iya. Oh, sejak dini Makanya sudah mengerti ya Benar. bagaimana Nah, itu salah bersosialisasi. Ya. satu bentuk penghargaan lah dari kita dari PMI untuk relawan. Nah, di samping itu juga dilibatkan dalam kebencanaan baik tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional kita juga libatkan. Misalnya kemarin di gempa Lombok itu misalnya kita kirim kita paling banyak ngirim relawan dari Bali itu untuk penanggulangan bencana di gempa Lombok. Nah, itu waktu Jemberane juga kita paling banyak, paling lama juga ya kita ngirim itu relawan. Waduh, mantap. Makanya itu sekali. sangat kita memang komitmen kita untuk kalau saya di bidang penanggulangan bencana ya salah satunya SDM kita harus punya itu. Harus mumpuni SDM-nya ya, Pak ya. Nah, minimal kita di 5 tahun ke depan ini 30 orang kita punya tenaga ahli dalam kebencanaan. Nah, seperti sekarang ini saya sudah identifikasi berkurang nih 30. Makanya di tanggal 22 sampai dengan 27 September Agustus ini kita akan menyelenggarakan pelatihan sarjana Satuan Penanggulangan Bencana itu lagi kita rekrut lagi 30 orang. Dari KSR. Efektifnya berapa tenaga sih yang diperlukan kalau di PMI sendiri? Di SOP dari PMI itu minimal 30 orang yang efektif, yang aktif lah 30 orang dalam satu kabupaten. Itu berapa lama pengabdiannya, Pak? Nah, itu tak terhitung ya? terhitung. Namanya relawan itu jangan sampai seumur hidup ketika bisa sudah gini baru gitu kan. Enggak, tapi memang sudah ada ketentuannya, Pak. Ada minimal dia 2 tahun lah bisa mengabdi gitu. PMI. Setelah itu silakan. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kalau dia bekerja keluar, silakan. Tapi yang penting setelah dia datang pokoknya paling tidak ada komunikasi lah. Sekarang kan zaman canggih. Jadi teman-teman PMI itu relawan itu tidak harus tenaga saja diminta untuk istilahnya sumbangan pikiran juga kami punya ide-ide. Kalau dia tugas di luar, apa idenya? Mungkin disampaikan di grup. Kalau umpamanya ada kegiatan dia nyumbang. Seperti kemarin kami punya relawan di Perancis nih sampai nyumbang kuitar dia ulang tahun, ingat sama ulang tahun PMI. Sampai pesan kuitar di bawah suruh COD ya, langsung dibayarkan rekening, terus di tokonya langsung bawa ke PMI. Itu kan sangat bagus perhatiannya pada PMI. Itu yang kami harapkan, tidak harus dengan berjibaku dengan tenaga yang kami harapkan. Nah, itulah teman-teman kita di PMI. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, tapi kan istilahnya kita Hindu ya karmanya. Ya betul, menanam karma baik ya. Betul. Jadi itu yang kami harapkan dari teman-teman. Nah, ini suatu kebanggaan juga. Kenapa kami juga semangat? Tadi bilang semangat dari PMI. Kebetulan saya sebelum ada undang-undang ini, saya juga agak kurang semangat karena kita satu-satunya PMI kabupaten belum dapat dana hibah dari Pemda. Nah, kemarin begitu ada undang-undang, akhirnya ada dasar hukum kita berpegangan untuk bisa mengakses dana hibah di Pemda. Jadi kita syukuri, jadi tahun 2018 kita dapat dana hibah mobil dari Pemda, terus tahun 2020 kita sudah dapatkan beberapa istilahnya dana hibah. Dan kita pergunakan dengan baik. Dan dana hibah ini pun tidak boleh sembarangan dipakai. Jadi harus ada istilah audit eksternal. Jadi itulah komitmen pemerintah kabupaten. Itu juga kami sangat mengharapkan dari Pemda untuk mendukung kegiatan kami. Karena terus terang aja seperti relawan seperti Bayu ini, mereka seperti tadi, apakah mereka ada jenuh? Nah, pada waktu titik jenuh itu mereka juga perlu istilahnya refreshing. Iya, betul. Refreshing. Jangan sampai mereka ngayah tuh sampai mayah seperti dibilang sama teman. Jangan sampai ngayah-mayah, istilahnya paling tidak ngayah, tetapi pada waktu melakukan kegiatan mereka paling tidak diperhatikan istilahnya masalah konsumsinya mereka. Itu yang kami selama ini sih, itu yang kami kepada anak-anak relawan biar seneng. Kami juga mencari strategi biar mereka seneng.
Karena terus terang aja kami juga membuat kegiatan yang istilahnya kegiatan biar agenda, akhirnya ada istilah temu bakti relawan. Itu waktunya mereka outbound saja, tidak materi. Dan juga ada kegiatan kemah, hiking, sama seperti pramuka lah kami setting, biar anak-anak juga Tidak senang, jenuh gitu, tidak senang jenuh. juga ya, benar-benar. Kalau terus melihat pasien yang begitu pingsan akhirnya mereka stres. Ya, Orang rumah betul-betul. sakit pun di UGD selalu sering melihat orang sakit kan stres, benar-benar. kan kemampuan manusia. Makanya di PMI itu tanggap darurat mereka hanya ditugaskan pemula-pemula itu biasanya cuma 2 minggu. Setelah 2 minggu mereka tarik lagi karena mereka bisa harus dapat PSP mereka. Jadi istilahnya skala psikologisnya biar jangan sampai terganggu. Karena ini perlu istilahnya pemulihan kembali fisiologis, yang sampai seperti saya aja pernah waktu bom Bali melihat orang korbannya ya agak trauma sedikit, akhirnya kembali juga ke rumah. Istilah Bali tegang bayu lu, baru kembali tugas. Istilahnya harus seperti itu kita lakukan. Jangan sampai anak-anak nanti kita, karena saya pernah merasakan, akhirnya saya juga harus mencari strategi seperti itu pada anak-anak relawan. Nah, komitmen kita juga kepada relawan kemarin di COVID, kebetulan ada tawaran dari PMI Pusat ya. PMI Pusat itu adalah BPJS Tenaga Kerja. Jadi kita juga relawan yang aktif kita inventarisasi ya, masukkan ke BPJS Tenaga Kerja. Istilahnya jangan sampai nanti terjadi apa-apa kita yang disalahkan sama keluarga terutama. Jadi mereka merasa terlindungi. Tapi jangan khawatir, mereka pun, kami dari PMI tidak sembarangan menugaskan orang kalau tidak punya skill. Apa yang pernah mereka dapatkan materinya, kalau belum pernah dapat materinya kami tidak tugaskan. Itu yang kami paling nggak ada bekal lah ya untuk tenaga itu karena sendiri. harus punya skill dari pokoknya penugasannya adalah asesmen. Mereka paling tidak punya skill asesmen lah. Tidak boleh tidak punya skill asesmen langsung asesmen, nanti bahaya. Nanti begitu ada gempa susulan langsung ngerobok. Itu yang kami tidak harapkan. Jadi istilahnya biar tahu tanda dan gejala kalau terjadi bencana. Itu paling di Satganas sudah dilatih mereka seperti itu. Oke, baik. Kita juga menantikan atensi pendengar ya kepada ketiga narasumber di 24644 ataupun via WhatsApp di 08113999 790. Dan topik Hai Balikankan pagi ini pendengar, komitmen PMI dalam misi kemanusiaan. Sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin Bapak-bapak kita jeda sejenak. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1. Info. Pro 2 FM. Lovina merupakan salah satu objek wisata yang ada di Bali Utara. Wisatawan asing maupun lokal banyak yang berkunjung ke Lovina. Selain untuk melihat pantai yang masih alami, kita bisa melihat ikan lumba-lumba. Lovina didirikan pada tahun 1953 serta memiliki makna filosofi campuran dua suku kata, yakni love dan ina. Kata love dari bahasa Inggris berarti kasih yang tulus dan ina bisa diartikan Indonesia. Namun dari bahasa Bali, ina berarti ibu. Jadi arti Lovina cinta Indonesia, atau jika diartikan ke bahasa Bali adalah cinta ibu, dan arti luhurnya cinta ibu pertiwi. Indonesia adalah negara maritim. Hal ini karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Ada 4 jenis gelombang laut seperti dilansir dari akun YouTube BMKG, yaitu nomor 1. Gelombang kapiler, yakni gelombang berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja, terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Nomor 2.
Gelombang angin atau wind wave terbentuk oleh angin dengan ketinggian beberapa puluh sentimeter hingga 10 meter. Nomor 3. Gelombang alun atau swell gelombang, yaitu gelombang yang terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Nomor 4. Gelombang pasang atau tidal wave, yakni gelombang yang terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5 hingga 24 jam dan disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci, berfungsi sebagai penetralisir gangguan negatif, skala maupun niskala. Pembatas antara angkul-angkul dan tempat suci biasanya digunakan patung Nawasura dan Nawasari, diletakkan pada pintu masuk merajan atau sangga. Nawasura digambarkan sebagai sosok raksasa dengan senjata berupa kapak atau pedang, sedangkan Nawasari bersenjatakan bunga. Aling-aling sebagai pembatas digunakan pada kondisi tertentu, misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan. Namun jika pekarangan memerlukan aling-aling namun tempat tidak memungkinkan, maka dibuat sebuah tanda atau pelinggih khusus yang berfungsi sebagai penghalang, baik secara skala maupun niskala. Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu nggak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu nggak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan. Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Mandi. Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih di Hai Balikan Ken seputar topik komitmen PMI dalam misi kemanusiaan. Bersama narasumber Bapak Made Paskyase Esos, Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Kadek Semardike Esos, Staf Bidang SDM dan Bencana Kabupaten Buleleng, dan Bapak Kadek Bayu Mahendra SH sebagai Koordinator Forum Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 jikalau ada kesulitan sinyal ataupun delay ya mendengarkan Pro 1, bisa beratensi melalui WhatsApp Pro 1 di 081139997990. Sekali lagi topik yang kami hadirkan mengenai komitmen PMI dalam misi kemanusiaan. Sembari menantikan kembali Bapak atensi pendengar di 24644, mungkin juga pendengar ingin lebih detail ya, spesifik mengetahui apa saja sih fungsi PMI itu bagi masyarakat begitu ya. Karena selama ini yang didengar PMI itu mengadakan donor darah, itu lebih sering ya banyak ataupun begitu ya mindsetnya masyarakat ya. Silakan Bapak. Kami sampaikan, jadi
dengan program 2023 ini ya. Jadi yang kami berkomitmen itu adalah untuk masyarakat, seperti pokoknya kami sekolah kan juga termasuk masyarakatnya ya. Jadi sama kami dengan teman-teman di PMI itu berkomitmen itu programnya berkelanjutan ya. Jadi berkelanjutan seperti lomba tingkat tuh kami berkelanjutan. Ini tahun ini adalah lomba tingkat wira yang kami bisa sampaikan. Itu Jadi pesertanya dari mana saja, Bapak? lomba tingkat wira ini rencana tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober. Ini juga kami samping kami adalah berkomitmen menyelenggarakan kegiatan, kami juga minta bantuan kepada kepala sekolah SMA SMK untuk mengirimkan timnya. Karena ini merupakan suatu hampir sama dengan pramuka kegiatannya. Jadi istilahnya membangun generasi muda, mendidik, melatih generasi muda. Jadi kami juga istilahnya di bidang Yankes seperti pelayanan pertolongan pertama, yaitu pendidikan remaja sebaya, terutama HIV/AIDS, narkoba. Ya, mohon maaf saya potong ya Pak. Nggih. Pasangnya kita terima atensi ya. Iya, terima kasih. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Inggih, Bapak Dimas. Iya, Selamat pagi. Burung gelatik, burung merpati. cakep. Mbak Ayu. Ya. Mudah-mudahan tambah cantik, tambah seksi. Ini memang hobi pantun ya, Bapak Dimas. Ada pantun nggak buat narasumber, Bapak Dimas? Selamat pagi buat bapak-bapak narasumber. Selamat pagi Pak Selamat Dimas. pagi, Swastiastu. Ya, hari Jumat Kedasaruno. Cakep. Salam sehat, salam tangguh. Ya, mantap. Mantap Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Main kelereng di hari Jumat di lapangan GOR. Beli minuman lewat online karena kehausan dan gerah. Buat PMI Buleleng tetap semangat, jangan kasih kendor. Terima kasih. Akan dibalas Tuhan. Rezeki datang dari segala penjuru arah. Amin. Ya. Sunggare, Pak. Baik, ada lagi pantunnya Bapak Dimas? Habis ini lembarannya ya. Begini ya, tadi Mbak Ayu bilang itu dah ingin tahu biar lebih detailnya gitu. Karena tadi Mbak Ayu kan bilang itu PMI itu donor darah. Iya. Untuk lebih detailnya apa-apa saja dan untuk PMI ini. Dan seandainya ada umpamanya ya katakanlah mau ikut PMI itu ada persyaratannya itu. Ada persyaratan, ada umur, atau itu bebas itu laki atau perempuan itu. Hanya itu Bapak narasumber, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dimas. Tuh kan akhirnya kan ada memang pendengar yang belum tahu secara detail. Kalau Bapak gitu mau ikut sangat berterima kasih kami. Ya, oke, sebelum dijawab ya kepada narasumber untuk penelpon, kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Swastiastu Pak Sutaye nggih. Lurus Bapak. Selamat pagi Pak Ase dan selamat pagi. Jadi sebelumnya jangan sampaikan selamat menyambut hari gabungan. Semoga kita semua diberikan kekuatan ya untuk selalu mengedepankan itu nilai-nilai kemanusiaan ya. Nah, kalau menurut Tiang itu jadi keberadaan daripada PMI saat sekarang ini memang sangat-sangat itu diperlukan itu. Karena tantangan hidup sekarang itu adalah sangat besar itu ya. Apalagi PMI ya misinya itu adalah kemanusiaan. Kalau sudah berbicara kemanusiaan, sudah tentu kita berbicara adalah aspek kehidupan. Baik, ya segala bidang itu sebenarnya itu adalah kena dengan jadi masalah kemanusiaan. Nah, mungkin yang memberikan masukan hanya imbauan ya. Mudah-mudahanlah jadi PMI ini jangan dibiarkan sendiri untuk bergerak ya. Ini perlu ada sinergi ya, terutama pemerintah. Bersyukur tadi telah disampaikan bahwa ada suatu undang-undang yang memang mungkin sebagai dasar hukumnya nanti pemerintah itu wajib dia memberikan hibah ya. Ini yang paling penting itu. Karena untuk menjadi seorang mungkin PMI yang tangguh, yang memiliki ya di sini mungkin kompetensi yang kompleks, itu sudah tentu memerlukan suatu pelatihan ya, program yang memang baik itu dari ya yang bersangkutan itu generasi muda yang punya ya semangat tekad untuk dia betul-betul untuk mengabdi, dan juga harus ada dana itu bagaimana melatih, sebab di bidang ya manusia ini tidak
bisa itu sembarang itu dilakukan oleh ya secara umum, ya, harus ada suatu pelatihan, ya, sebab ada risiko. Nah, oleh karena itu mudah-mudahanlah jadi PMI ini didukung oleh pemerintah, juga oleh suatu kelompok atau yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, sementara ini yang sering kita lihat juga ada dari luar negeri. Ini adalah dia konsen itu dengan masalah seperti ini. Mudah-mudahanlah ya jadi juga ya ataupun mungkin perkumpulan itu kita sendiri di Indonesia ini, di Bali, di Buleleng ini juga ada kepedulian dengan PMI sehingga ikut dia memberikan andil yang berupa itu bagaimana finansial ataupun ya, yang lain untuk bisa memuluskan segala program yang ada pada PMI. Ya, dan terakhir selamat di bekerja, selamat itu artinya bagaimana mencetak itu generasi-generasi kita supaya banyak yang menjadi relawan. Ya, terima kasih Om Santi, Om Rahayu. Inggih, matur suksema Pak Sutaya yang memang hampir sebagian besar ya Pak ya, pendengar RRI itu aktif di segala acara gitu. Oke. Selain Pak Sutaya dan juga Papa Dimas, kita masih menantikan atensi pendengar lain di 24644 ataupun ke via WhatsApp di 08113999 Nampaknya masih kosong Pak Yase. Monggo untuk diapresiasi. Terima kasih Pak Dimas ya. Pantunnya saya tidak bisa berpantun. Atau mungkin yang muda. Ada pantun nggak? Bentar ya. Ada balasan pantun nggak? Saya belak-belakan aja orangnya ini. Karena orang belak-belakan tanya apa yang dia ada di hati, begitulah yang diungkapkan. Karena saya dibilang teman-teman tuh di PMI ceplas-ceplos ya. Karena di PMI provinsi pun saya sering ceplas-ceplos. Jadi istilahnya apa yang di hati saya itulah yang keluar. Tapi ceplas-ceplosnya terarah Pak ya. Terarah. Kan nggak ngalor ngidul gitu ya. Jangan sampai yang negatif kita sampaikan. Apalagi menghina agama lain itu sangat rentan dengan nanti hukum yang jalan. Jadi terima kasih Pak Dimas. Jadi syarat-syarat sebagai anggota PMI itu ini kita masuknya dari sudut mana saja boleh di PMI. Ada istilahnya KSR, Kop Sukarela. Kalau Bapak umpamanya ada istilah TSR, profesi apa seperti kami ada istilahnya kalau profesinya dia kerja di PDAM itu namanya TSR. Begitu kami ada kegiatan umpamanya pelayanan air bersih, kami manfaatkan mereka. Jadi kita ajak mereka ke lapangan. Istilahnya kami relawan, tapi istilahnya paling tidak mereka dapat makan lah. Jangan sampai mereka tidak dihitung makan. Jadi itu yang kami berikan pada teman. Ada juga teman dokter seperti di UDD itu kalau hitung-hitungannya orang donor darah dokter itu berapa sih berapa mereka kalau praktik itu berapa tapi kami hanya sebagai sekedar uang transport lah untuk itu namanya sukarela ya. Relawan. Jadi perawat juga ada teman dan teman-teman dari teman-teman di Stikes juga banyak ikut di PMI, umpamanya melatih pertolongan pertama. Dan juga ada teman-teman kalau dia basicnya adalah guru, dia membina PMR, melatih PMR. Jadi sebagai pembina PMR ada seperti staf, umpamanya mereka paling tidak bidang agama kami pokoknya pelayanan pendidikan remaja sebaya di bidang agama itu jadi istilahnya sesuai dengan profesi mereka jadi tidak keluar daripada profesinya mereka. Jadi itu yang kami lakukan itu. Kalau Pak Dimas nih profesinya sebagai apa itu punya usaha pokoknya desainer sablon baju itu kami mungkin minta Bapak untuk ya sedikit menyumbangkan inspirasinya buat desain lah pada kami untuk kegiatan kami di PMI. Nah itu yang umurnya itu kalau namanya KSR, TSR itu 18 tahun. Kalau KSR itu 18 tahun sampai 35. Setelah 35 mereka namanya TSR, tenaga sukarela. Seperti Bapak sekarang Pak Dr. Sujidre setelah jadi wakil bupati, beliau mantan wakil bupati, jadi sekarang beliau sebagai TSR tenaga sukarela pengurus PMI. Sama seperti Pak Suwarti kan TSR juga pengurus PMI. Di bidangnya adalah bidang humas itu. Jadi sesuai dengan tempat bekerjanya. Jadi itu yang kami
ini kan memang ADART kami seperti itu. Jadi menggunakan profesi dari mereka. Dan Pak Sutaya, terima kasih Pak sudah memberikan semangat kami. Jadi untung kami dikasih IPAH sekarang. Dengan adanya IPAH terus terang aja kami istilahnya dengan teman-teman PMI kalau bergerak kami lengkap APD-nya. Terutama dulu kami kalau banjir itu masih agak ngantrek sedikit mundur karena kami tidak punya perlengkapan seperti life jacket, terus sepatu, helm, terutama kan perlengkapan untuk istilahnya alat pelindung diri kalau terjadi bencana. Ini bencana ini kan jangan sampai kita kena benturan, jangan sampai ke banjir istilahnya yang menolong tenggelam gitu. Itu namanya KP3. Jadi kita adalah penyelamatan orangnya dulu. Jadi amankan diri sendiri. Itu yang kami lakukan. Dan skill-skillnya pun seperti tadi bilang Pak Sutaya tadi memang betul untuk menjadikan orang biasa tempat itu harus dilatih. Dan ini juga kami tidak melatihnya tidak di Buleleng saja. Nanti kan disampaikan sama Kadek Sumartike itu masalah kemana harus berlatih itu sampai ke ada keluar Jawa dan juga ngelatihnya kalau sudah SDM kita juga sampai ngelatih seluruh Indonesia. Seperti Kadek Sumartike kalau pernah ke Papua ya, untung tidak keriting sekarang. Atau mungkin dibuat keriting sendiri kan. Nah itu yang diragukan jadi orang Bali. Iya, ya tidak. Kami juga terima kasih pada pemerintah daerah itu terutama memberikan dana IPAH kami terus menerus karena kepada PMI ini 2023 juga kami diberikan IPAH dan juga kami juga samping IPAH karena mungkin anggaran Pemda kurang memadai jadi juga kami hal-hal yang sifatnya tidak terencana seperti palingnya sekarang kekeringan di Buleleng kan perlu pelayanan air bersih jadi kami juga menggunakan dana-dana yang tidak dianggarkan di IPAH. Kami juga perlu izin pelaksanaan sumbangan bulan dana PMI. Jadi terima kasih pada pemerintah daerah sudah memberikan izin pada kami juga kepada masyarakat Buleleng. Itu kemarin di zaman Covid pun masih semangat kita di masyarakat Buleleng nyumbang PMI sampai 230 juta tercapai. Mudah-mudahan tahun 2023 ini bisa tercapailah paling minimal 250 juta. Itu harapan kami. Izin sudah keluar, tapi kami minta tetap harus istilahnya minta dukungan pada masyarakat untuk menyumbang. Tapi kalau izin ada, tapi kalau tidak didukung, tidak ada nyumbang kan. Jadi istilahnya izin sudah keluar dan mohon dukungan masyarakat untuk ikut menyumbang PMI. Itu harapan kami. Dan untuk masalah pendidikan sumber daya mungkin teman kami Kadek Sumartike nyampaikan. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Dimas. Ini syarat jadi anggota PMI itu yang saya dengar dari pertanyaannya banyak sekali sebenarnya anggota PMI itu seperti saya sudah jelaskan tadi ada PMR, KSR, TSR, kemudian Satgana. Kemudian kita juga punya unit ambulan, ada kru ambulannya. Nah itu kalau syarat-syaratnya kru ambulan ya harus pelatihan program pertama 7 hari, kemudian jadi kru ambulan juga 10 hari. Nah itu baru syaratnya untuk jadi kru ambulan. Karena itu kan yang ini itu harus tergantung nyawa pasien. Nah itu harus memang benar-benar tersertifikasi itu untuk kru ambulannya. Kemudian untuk Satgana ya syaratnya KSR 1 tahun, sudah menjadi anggota KOP sukarela 1 tahun atau dari tenaga sukarela juga. Kalau dari pembina seperti sudah jelaskan bisa masuk ke Satgana, tim Satgana. Nah kalau jadi KSR ya diklat KSR itu kurikulumnya sekarang itu sampai 60 jam, jadi 6 hari. Nah kalau TSR boleh saja, yang penting nanti ada keahlian khusus seperti dokter, ahli guru juga boleh jadi TSR. Nah kalau TSR ini cuma mendapat orientasi selama 3 hari. Nah kalau mau PMR kalau di sekolah-sekolah sudah syaratnya ya sama dengan umur SD, SMP, SMA. Nah seperti itu. Kemudian ada juga untuk jadi anggota PMI misalnya anggota biasa
dan anggota luar biasa. Kalau anggota luar biasa jelas dari orang luar negeri yang mau menjadi anggota PMI bisa menjadi anggota PMI. Syaratnya nanti ada ketentuan khusus. Kemudian kalau menjadi anggota PMI bisa juga. Nah, syaratnya ini kalau menjadi anggota PMI tiap bulannya harus nyumbang sejumlah dana ke PMI. Nanti akan diberikan kartu untuk anggota PMI tersebut. Nah, itu untuk keanggotaan PMI itu terbuka untuk umum. Kalau masyarakat pengen menjadi atau siapa pengen menjadi anggota PMI, nah seperti syaratnya seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, kalau mau jadi TSR ya minimal punya keahlian apa? TSR tenaga sukarela. Atau yang sudah KSR yang sudah umurnya di atas 35 ke atas itu bisa otomatis jadi TSR tenaga sukarela. Nah, kemudian untuk Pak Sutaye ini untuk pendanaan PMI itu kan sudah dijelaskan dari Pemkab, dari bulan dana. Kemudian kalau di kekeringan ini kita ada kerjasama dengan Gaya Oasis dari Tejekule. Biasanya dari Gaya Oasis memberikan dukungan, kita tinggal membuat misalnya desa mana, desa A perlu untuk air bersih. Nah, itu kita ajukan dan diberikan dana untuk pengelolaan selama 1 bulan untuk distribusi air bersih. Nah, itu kita sudah ada kerjasamanya dengan Gaya Oasis. Kemudian kalau di kebencanaan seperti kemarin Gunung Agung meletus nggak jadi itu kan ada pengungsian. Nah, itu sebenarnya dari PMK Buleleng kan belum tidak mengeluarkan dana karena tidak ada tanggap darurat di Buleleng. Yang tanggap darurat kan di Karangasem. Tapi pengungsinya kan banyak ke Buleleng. Nah, itu selama 3 bulan itu kita didukung dari federasi. Ya, PRC, International Federation of Red Cross and Red Crescent. Nah, itu selama 3 bulan itu kita didukung dari dana luar. Jadi selama 3 bulan itu kita bisa beraktivitas dan relawan-relawan yang terlibat juga mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya. Baik, ada tambahan Pak Koordinator? Mungkin dari saya. Mungkin untuk Pak Dimas, kalau memang berminat untuk gabung, yang penting punya niat dulu. Niat pertama dan siap ngayah. Gitu. Ya. Kasih bayangan dong Pak Dimas, itu yang pertama apa yang mesti dilakukan gitu kan? Senang dulu. Oh iya benar, senang dulu ya gitu. Oke. Jangan kaget kalau ngelihat apa gitu ya. Itu yang pertama kan, takutnya ada yang fobia ya, biasanya kan ada gitu ya. Yang penting nggak fobia sama apa biasanya kalau seperti terjun ke lapangan sendiri kan ada di Kru Ambulan itu mungkin nanti tidak fobia dengan darah. Oh gitu ya. Dan tahan dengan bau-bauan seperti itu, harus itu. Terus kalau di kemanusiaan harus kuat dengan masyarakatnya kayak gimana kan, nggak mungkin masyarakat semua baik-baik saja menerima kita. Emang selama ini diapain sama masyarakat? Diumpat diumpetin? Ya lambat datang ya. Oh gitu. Iya. Tapi harus legowo lah kita. Kita harus sangat terima aja. Pernah diterima karena kan dulu waktu zaman Covid itu kan PMI itu kan yang masuk ke Indonesia PMI gitu kan. Nah, ternyata pekerja migran Indonesia. Nah, itu gitu. Pernah itu dia kan ada yang mention masalah besar kita itu. ini. Oh gitu. Iya. Dikenal pada saat Covid itu kan PMI-nya PMI itu bukan Palang Merah Indonesia gitu. Begitu kita datang, kita diterima enggak dikasih apa? Ditolak. Padahal kita bawa seragam, bawa ambulan, mau nyemprot kita itu tidak diterima. Nah, pada saat dia tahu Palang Merah Indonesia, wah baru diberikan izin, diberikan gini. Oh gitu. Ya, pernah ditolak ya. Pernah ditolak. Disangkanya pekerja migran Indonesia ya. Komitmen pemerintah mestinya. Padahal sudah pakai seragam PMI ya. Karena lewat telepon aja. Lewat telepon. Oh gitu. PMI datang, PMI dikira pekerja migran Indonesia. Ini juga termasuk komitmen pemerintah kan. Atau mungkin lebih detail aja memberitahu masyarakat itu Pak. Lebih detail ngasih taunya Pak masyarakatnya. Mohon maaf saya dari PMI, singkatannya Palang Merah Indonesia gitu ya. Saya sekarang caranya adalah ngomongnya Palang Merah Indonesia. Iya, jangan PMI lagi gitu ya. Berarti langsung dieja gitu ya, biar masyarakat langsung paham gitu, biar nggak kaget ini PMI zaman Covid kan gitu ya. Jadi intinya masyarakat jangan sampai terkecoh dengan istilah PMI. Jadi PMI itu apa? Kepanjangannya itu ada pekerja migran Indonesia, ada Palang Merah Indonesia. Jadi jangan sampai kita terkecoh masalah itu.
Kemarin juga banyak nanya PMI-nya gimana nih, keluar negeri katanya. Oh lah, ini itu pekerja migran Indonesia. Jadi kita Palang Merah Indonesia beda. Gitu. Kalau bantuan luar negeri ya. Jadi terima kasih juga kepada Bapak Sutayi ini juga yang aktivis kayak OSIS ya. Jadi kami terima kasih sudah mendukung selama COVID, dan juga dari Gunung Agung juga didukung oleh pengadaan air bersih dan juga membuat MCK. Ini dari Pak Sutayi kan sangat intens di Gaya OSIS. Jadi yayasan Gaya OSIS ini kami kebetulan posko di Tijekule, mereka dari yayasan itu sangat istilahnya memperhatikan kami, pokoknya apa yang perlu kami buat di Tijekule. Jadi itu yang kami ucapkan terima kasih Pak kepada Gaya OSIS. Dan juga ada bantuan dari federasi tadi sudah sebutkan. Kemarin juga ada Rakowica Pak, yaitu untuk remaja. Jadi bagaimana mewujudkan masyarakat itu, remaja itu peduli bencana. Banyak kita setiap ada bantuan luar negeri kita masyarakat remaja itu yang remaja khususnya menyasar remaja ada, peduli bencana. Ada paling tidak ketika terjadi gempa bumi ya yang sering dialami keseluruhan masyarakat lah Pak ya. Itu tahu juga edukasinya yang geng-geng. Itu terutama pandemi itu kan mereka harus tahu bagaimana mencuci tangan itu untuk anak-anak. Itu yang betul dapat bantuan ya. Nah itu yang kami harapkan, komitmen dari PMI Pusat pun sangat bagus pada kami. Jadi siapa yang aktif itu yang diberikan program, termasuk juga upgrade ambulan kemarin. Gitu. Jadi hanya dua dikasih Denpasar sama Buleleng. Dan juga di COVID itu ada 3 program ya, penguatan COVID juga dapat Bangli sama Buleleng. Nah, banyak yang nanya kok Bulelengnya dapat, itu berarti adalah nilai plus bagi kami Buleleng, berarti semangatnya. Iya, semangatnya orang Buleleng ya. Buleleng. Baik. Jadi Buleleng semangat ini. Iya, smart dan gimana gitu ya kalau orang Buleleng ya. Smart dan tetap semangat gitu ya. Oke. Sebagai penutup Pak ya silakan closing statementnya ya. Mohon maaf untuk mendengar karena durasi waktu kita tidak bisa menerima atensi Anda. Silakan closing statement. Jadi pada kesempatan ini kami mohon dukungan tetap pada masyarakat. Jadi pada orang tua merelakan keluarganya ikut bergabung di Palang Merah Indonesia, karena tanpa dukungan masyarakat kami tidak bisa berbuat apa di masyarakat. Itu ya harapan kami. Dan terakhir kami mengucapkan selamat Raya Galungan dan Kuningan pada masyarakat agama Hindu di Buleleng dan di Bali pada umumnya. Terima kasih. Om Santi Sandi Om. Inggih, Pak Kadek silakan. Baik, untuk pendengar yang dimanapun berada, kami PMI akan tetap komitmen di bidang kemanusiaan dan menjadi garda terdepan di bidang kemanusiaan, membantu dari PMK Buleleng khususnya, dan kita juga berkomitmen untuk di penanggulangan bencana kita juga bisa berkomitmen di hampir seluruh Indonesia. Di Provinsi Bali apalagi di Buleleng itu kita tetap komitmen. Jadi masyarakat jangan khawatir kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi bencana, bisa hubungi kami di PMI, tidak dipungut bayaran alias gratis, dan kami dan juga relawan PMI juga akan tetap komitmen untuk masyarakat di Buleleng. Oke, terakhir silakan apa harapannya? Ini bukan harapan sih, mungkin nanti untuk para pendengar yang ingin lebih tahu mengenai PMI bisa datang langsung ke kantor PMI-nya yang berada di sebelah barat Rumah Sakit Maotama seperti itu. Mungkin nanti kita sharing-sharing di sana lagi. Oke, berarti pintunya selalu kebuka Pak ya? Terbuka. Kebetulan nggak berisi pintu di depan. Emang sengaja nggak diisi pintu ya? Tapi ada ininya nggak, istilahnya bagi pengunjung yang datang ada aturannya nggak? Nggak. Jadi kadang-kadang jam 2 pun digedor, kami perlu ambulan, perlu darah ya kita layani. Oh berarti itu yang menyebabkan tidak ada pintu ya Pak ya? Pintu gerbang tidak ada. Tapi saru, istilahnya ngekoh muka kang ngomong ada nak ke.
Kasihan juga mereka bawa gitu. biar langsung Kita masuk. 24 jam juga tidak pernah tutup. Oh Dan gitu. Iya. Jadi pintu gerbang. Tapi ada yang jaga ya Pak ada ya? jaga. Oke. Anak-anak ya semangat jaga. Oh gitu. Oke, baik, luar biasa Bapak-bapak. Terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1 Bapak Made Pasaya Seso selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng. Bapak Kadek Sumardi Keesos, staf bidang SDM dan Bencana Kabupaten Buleleng, dan juga Bapak Kadek Bayu Mahendra SH sebagai koordinator Forum Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Terima kasih sekali sudah sharing seputar topiknya komitmen PMI dalam misi kemanusiaan ya. Untuk Pak Dimas dan Pak Sutaye serta pendengar yang belum sempat beratensi, mohon maaf, mungkin next time kita undang kembali narasumber dari PMI. Untuk lebih detail lagi, monggo datang langsung ke markas PMI yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadek Bayu Mahendra SH. Tetap semangat kepada ketiga narasumber. Salam sehat selalu dan bahagia menyertai. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat menyongsong Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Teriring doa kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan lindungan dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber. Terima kasih. Oke. Ya, pendengar, berakhirnya Hai Balikan kan sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini edisi Senin 31 Juli 2023. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa.